Bagaimana relate-nya antara infrastruktur dan keterwakilan perempuan? Iya. Karena kita tahu lah kan, Ibu-ibunya kita kasih pendidikan berdemokrasi, beredukasi bagaimana nanti untuk menjadi dalam 5 tahun kita usahakan mereka bisa merasakan pembangunan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Insight dimanapun berada? Senang sekali saya Wati Cilawati menyapa dalam podcast Bincang Insight kali ini. Nah, seperti biasa, kita akan membahas berbagai isu menarik di Kalimantan Barat. Kita berbincang dengan banyak tokoh, banyak orang-orang yang menginspirasi. Salah satunya yang duduk di samping saya, Ibu Titik Erni Kurniati. Beliau adalah politisi P3 yang juga duduk di DPRD Kabupaten Sanggau. Halo Ibu. Halo. Sehat? Sehat. Cerah banget Ibu hari Alhamdulillah. ini. Dan kita Iya. juga serasi Bu ya. Nah, beliau ini adalah masuk di jajaran fraksi P3 DPRD Kabupaten Sanggau yang mencakup spesialis di Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau. Nah, Komisi 3 ini membahas mengenai infrastruktur di Kabupaten Sanggau. Nah, kita akan mengulik sejauh mana sih partisipatif Bu Iti dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Ibu, kita akan bahas Komisi 3 kan lebih kepada infrastruktur. Ya. Tapi kita lihat background Ibu ternyata punya latar belakang mengajar, terus aktif sekali mengedukasi para perempuan di desa. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ibu terjun di dunia politik? Ini menarik loh. Iya. Sebagai perwakilan, salah satu perwakilan perempuan di betul sekali, Ibu memang fokusnya keterwakilan perempuan. Di dunia politik juga Ibu sudah lama. Ya, jadi ada 25 tahun berkecimpung di dalam politik maupun di dalam kepartaian. Ya. Ibu masih ingat waktu pertama Ibu mewakili keterwakilan perempuan. Pertamanya itu masih Sekadau, masih daerah Kabupaten Sanggau. Nah, Ibu dijadikan menjadi wakil untuk di Sekadau. Nah, kebetulan itu pengalaman pertama, jadi Ibu terus berkecimpung lagi mensuarakan ibu-ibu kita, mewakili ibu-ibu kita yang ada di desa-desa, dusun-dusun. Ya, alhamdulillah dukungan mereka kepada kita ya mendukung sekali. Nah, cuma lika-likunya lah ya demi tahun pola politik kita itu kan semakin ya berdinamika ya sampailah kepada tahun 2024 itu Ibu yang pertama jadi PAW. PAW Bapak Haji Samiun karena beliau meninggal dunia. Nah, itu 2 tahun setengah itu kesempatan Ibu menjadi PAW. Jadi Ibu kesempatan untuk jadi keterwakilan di DPR-nya Ibu ambil benar-benar kesempatan ya untuk ke tahun 2029 kan. Jadi alhamdulillah ya pada pemenangan pemilu ini dari P3 dapat 1 kursi khususnya di Dapil 1 Kapuas ya, dan Ibu lah yang terpilih. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu pencapaian ya Sobat Insight, di mana di DPRD Kabupaten Sanggau itu ada 4 perwakilan perempuan Bu ya. Nah, salah satunya Ibu Titi. Nah, Bu, kalau kita flashback yang 2 tahun setengah Ibu masuk di jajaran DPRD itu kita membahas tentang infrastruktur ya. Mau tidak mau ya karena sudah di komisi itu. Nah, bagaimana relate-nya antara infrastruktur dan keterwakilan perempuan? Karena kita tahu lah kan sekarang banyak infrastruktur itu salah satu item untuk pembangunan suatu daerah. Nah, jika pembangunannya maju, ternyata itu berdampak pada kesejahteraan utama perempuan. Itu infrastruktur itu penunjang peningkatan pembangunan Sanggau khususnya ya. Jadi Ibu kebetulan Komisi 3 itu setelah PAW langsung duduk di Komisi 3.
Ya, sedikit banyak Ibu pelajari dulu bagaimana cara kerja komisi untuk membangun infrastruktur. Ya, di situ memang kita lihat banyak sekali ada juga pembangunannya, tetapi juga ada juga kekurangan yang perlu kita dorong. Jadi Ibu berharap memang terutama di situ Komisi 3 jalan, jembatan, ya, terus perumahan itu yang sarana publik pemerintah. ya publik pemerintah. Ya memang sebenarnya untuk membangunnya itu tidak mudah sebenarnya. Perlu kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Jadi ada komunikasi. Jadi saya berharap nanti untuk tahun ke depan itu komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan baik sehingga pembangunan infrastruktur Komisi 3 itu bisa dibilang lancar. Jadi karena kita hambatan kita ya kurangnya komunikasi ya dengan dinas terkait itu kadang-kadang juga ya lambatnya juga infrastruktur itu. Ya, makanya kami Komisi 3 selalu mendorong untuk ke provinsi. Jadi kami mungkin punya waktu ya untuk juga ke pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur kita ini biar cepat lah ya. Ya insya Allah mudah-mudahanlah semangat baru ya. Ini kita juga di Dewan nih masih mengatur komisi-komisi karena ada juga yang lolos kemarin incumbent, ada yang juga tidak lolos. Jadi mungkin kawan-kawan kita komisi mungkin ada juga perubahan untuk struktur dari kelembagaan ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, ini menarik dan Ibu Titi kembali terpilih di 2024 sampai 2029. Ya. Ini menarik karena meskipun belum ditentukan duduk di komisi berapa, tapi aura-auranya saya udah bisa nangkep di Ibu. Ya. Ibu sebagai backgroundnya sebagai pendidik, sebagai pengedukasi terutama perempuan, para remaja, anak. Nah, bagaimana konsentrasinya untuk di komisi di pengaturan terbaru ini? Ya. Kita jalani untuk Komisi 3, saya jalani ke infrastruktur dan pembangunan untuk masa kita, aspirasi yang basis-basis kita yang mendukung khususnya ibu-ibu yang ada di daerah Kecamatan Kapuas ini, ya kita bantu dengan menampung aspirasi mereka. Ya. Meskipun pembangunan manusia dan pembangunan fisik kita juga sama-sama kita jalani. Jadi ibu-ibunya kita jalani dengan adanya pengajian-pengajian yang sudah kita bina. Ibu-ibunya kita kasih pendidikan berdemokrasi, beredukasi bagaimana nanti untuk menjadi menyambung wakil rakyat yang terpilih tadi untuk bisa bersama-sama membangun manusianya dengan pembangunan daerahnya atau desanya. Itu yang kita harapkan. Jadi ibu-ibu ini merasa wakilnya bisa dipakai, bisa dipercaya, bisa untuk menampungnya dengan benar-benar tidak berjanji, tidak juga beriming-iming. Ya, mudah-mudahanlah ya Tuhan Maha Yang Kuasa memberikan kelurusan kita, baik hati saya sebagai wakil mereka di Dewan dan ibu-ibunya juga istiqomah untuk selalu ya mendukung ibu-ibu saya sebagai wakil mereka. Dan saya yakin mereka sangat berharap wakilnya itu benar-benar untuk berkesinambungan antara pembangunan, antara hubungan kegiatan kita sama-sama lah. Kita banyak kawan juga di komisi. Jadi seandainya porsi kita atau voksi kita tidak tercover oleh karena pembangunan infrastruktur berbeda dengan pembangunan sosial. Itu ada 4 komisi. Jadi nanti kita bisa sama-sama dengan kawan-kawan kita untuk membenahi semuanya biar ibu-ibu ini merasa ya harapan mereka tercapai. Ya, aspirasi mereka bisa tersampaikan untuk di sejumlah komisi lah rata. Iya Bu, betul tuh.
Bu Titi, ini yang paling menarik apa sih? Kan pastinya masyarakatnya bertanya, apa sih yang sudah dibangun atau apa sih aspirasi yang sudah diperjuangkan oleh Komisi 3 kemarin? Ya, Apakah akan diteruskan di komisi berikutnya atau gimana? ya, Sudah apa sih aspirasi apa yang ya. sudah di closing lah? Ya, sudah dimasuk enggak ya? Mhm. Alhamdulillah mereka selalu menginfokan kalau di tempat mereka itu perlu apa, jembatan contohnya ya. Jembatannya rusak ya. Kita langsung kasih pokir ya, ada hak dewan itu kita langsung kasih. Nah, terus masukan-masukan yang lain seperti jalan yang mungkin masih kurang pembangunannya kurang lancar, ya kita tampung. Insya Allah nanti dalam 5 tahun kita usahakan mereka bisa merasakan pembangunan itu. Dan saya selalu menerima tampungan di mana ibu-ibu masa kita itu kita selalu menerima dan kita berharap ibu-ibu itu memberi masukan ke kita biar kita kerjanya betul-betul ya. Aspirasi apa ya. yang tidak dibutuhkan masyarakat, monggo ya silakan okay. Kita sama-sama santai aja, enggak usah terlalu takut bahwa pembangunannya tidak dilaksanakan, aspirasinya tidak tersampai. Kita tetap menjadi wakil ibu-ibu atau menjadi wakil rakyat seutuhnya untuk baik infrastrukturnya maupun masukan-masukan dari ibu-ibu majelis kita yang sudah berharap tadi itu. Ya, insya Allah. Bu, selain infrastruktur nih ya, kira-kira apa sih yang menjadi persoalan bagi perempuan di desa di Sanggau ini? Kita tahu kan jumlah desa kan cukup lumayan banyak ya. 20 desa. 20 desa. Ya. Katakanlah ini pasti punya persoalan masing-masing. Nah, untuk di konstituen ibu, kira-kira persoalan apa sih yang melatar perempuan masih ini Bu butuh ini, atau apa? Apakah masih infrastruktur atau masihkah peningkatan sumber daya manusia? Ya. Ibu kebetulan sebelum jadi dewan itu BKMT pengajian. Pertama dulu kita jadi guru mengaji anak-anak. Terus meningkat ke ibu-ibu. Terus meningkat lagi ke penyuluh agama. Jadi ibu sudah merasakan bagaimana kekurangan daripada ibu-ibu kita di desa, di pengajian. Mereka sebenarnya memang pada intinya zaman sekarang perekonomian lah. Ekonomi yang menjadi kendala. Ekonomi ya. Terus kemudian agama. Agama yang mana kita muslim ya, mungkin ya punya syariat gitu. Nah, itu yang keduanya. Terus yang ketiga mungkin masalah wawasan ya. Karena ibu-ibu kita ini pendidikannya ya mungkin SMP ke bawah kali ya. SMA pun mungkin 10 tahun kemarin baru SMA tuh udah anak-anak kita tuh udah pas ibu-ibu kita itu udah punya ijazah SMA ya. Tapi sebelumnya saya lihat malah ada yang tidak sekolah. Jadi memang yang pertama itu ekonomi, yang kedua itu mungkin agama ya, mungkin ya kedua itu pendidikan tadi ya, dengan wawasannya ya, jadi itulah yang menjadi kekurangan persoalan mereka di Majelis Taklim ya. Nah, untuk pencapaian itu ya kita selalu berkomunikasi ya. Baik itu komunikasi ya silaturahim maupun komunikasi kegiatan ya. Saya sudah memberi ya suatu kode dengan ibu-ibu. Sekarang saya sudah duduk. Silakan apa yang mau diinginkan di dalam pengajian maupun itu desa, dusun ataupun permata ataupun sekalipun ibu BKMT kecamatannya. Silakan. Kita bantu ya sesuai dengan kemampuan, ya kita bagi-bagi juga karena desanya udah Muslim itu mungkin sekitar 40%-nya ya di pantai, ibu-ibu desa-desa kita itu ya udah kita telusuri dan udah kita masuk ke data dan alhamdulillah
mereka masih sambut baik dengan kita untuk berharap ya bahwa keperluan ekonomi bagaimana kita untuk meningkatkannya, keagamaannya bagaimana kita menjadi kegiatan yang baik, wawasannya kita bawalah mereka ke organisasi, mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di Sanggau. Kemudian untuk wawasan, ya mungkin mereka bisa bertemu dengan tokoh-tokoh ibu-ibu, mungkin tokoh-tokoh masyarakat kita yang mungkin bisa menjadi wawasan mereka lebih baik lagi dari yang sebelumnya yang kita tidak ada perwakilannya. Ya, ini. Oke. Nah, persoalan perempuan, persoalan yang ada di mungkin di Kabupaten Sanggau mungkin secara luasnya itu kita tadi udah kita kerucutkan menjadi masalah ekonomi terpenting ya. Dimana-mana jangan di Sanggau, di semua daerah. Persoalan utamanya pasti ekonomi. Apalagi kondisi sekarang Bu ya, di mana tingkat inflasi ya selalu tahun ke tahun. Terus masalah agama ini kan mindset, perilaku, edukasinya juga, dan masalah pendidikan. Nah, kita tahu bahwa semua itu kan relate, berhubungan kait. Kita tahu bahwa tingkat pendidikan masyarakat, terutama para perempuan kita lah, sangat di bawah standar. Nah, bagaimana mengedukasi mereka bahwa sekarang ini sekolah ini penting. Jika ekonominya mau naik, kamu harus bersekolah. Pendidikannya harus dikencangkan. Nah, kita bicara tentang mindset juga. Tidak hanya agama, tapi bagaimana mindset itu secara keseluruhan. Nah, bagaimana Ibu menanggapi persoalan ini? Bagaimana menyeimbangkan ketiga sektor itu? Ya, memang kalau kita lihat kalau agamanya tuh sudah masuk, ya tingkat pemikirannya itu baik. Masalah pendidikan anak, ya keluarga itu Ibu lihat itu sebenarnya itu yang mengutamakannya. Jadi pendidikan itu sebenarnya ilmu kan berguna untuk diri pribadi, untuk keluarga dan untuk lingkungan. Dan itu juga merupakan nilai tambah di mata masyarakat. Ya. Saya pernah mengajak anak-anak muda, ya kalau kalian mau berubah, kalian harus punya pendidikan. Ya. Jangan malas untuk sekolah, jangan malas untuk menimba ilmu, dan jangan takut tantangan. Ya. Mungkin tantangan yang kita hadapi perkeluarga mungkin biaya, biaya. Tapi kalau misalnya ada keitikat baik keluarga ya dengan anak, itu rupanya juga bisa menambah keinginan untuk bisa menimba ilmu itu. Ya. Nah, tingkat pendidikan kita sekarang saya lihat memang sudah agak meningkat. Apalagi dengan banyaknya infrastruktur sekolah Bu ya. Mereka juga bersaing antara pemuda-pemuda ini ingin juga punya prestasi ikut dalam dengan yang lain dengan tingkat pendidikan bahwa mudahnya untuk bergaul, mudahnya untuk bekerja, mencari kerja. Tingkat pendidikan juga punya ada sedikit kemampuan, ya di situ ada kemampuan. Belum tentu pendidikannya itu selesai dapat pekerjaan, tapi mereka sudah disiapkan, ya bisa berlingkungan, beradaptasi dan terus istilahnya membangun diri sendiri dengan ilmu yang sudah didapat. Itu yang kita harapkan. Ya, saya bilang pemuda ini kita coba berpikir, kita berubah, keluarga berubah, lingkungan berubah. Kita bawa anak-anak mudanya, ya, karena mereka sekarang yang lebih di zaman sekarang mereka yang lebih proaktif dengan situasi kondisi, dengan apalagi media sosial kita sudah banyak yang masuk, bagaimana semua sudah tercover di seperti HP kan, sebenarnya mereka udah bisa menimba ilmu di situ juga bisa. Ada aplikasi-aplikasi untuk pendidikan. Ya. Oke, kita tadi udah bahas masalah menyimbangkan antara faktor-faktor infrastruktur, masalah ekonomi, masalah mindset, masalah pendidikan. Nah, bagaimana nih kita bicara bagaimana koordinasi dengan pemerintah nih, atau dengan lintas komisi untuk mensinergikan program-program yang Komisi 3 ini inginkan. Ini
untuk membangun itu kita tingkatannya ke bawah. Ya, tingkatan ke bawah itu di situ kalau desa dusun, kalau kelurahan RT. Ya. Jadi RT ke kelurahan itu nanti ada musrembang desa dengan musrembang kecamatan. Musrembang kelurahan juga. Ini kalau di Kecamatan Kapuas itu kan kelurahan 6 kelurahan. Kalau di desa dia ke dusun dulu. Dusun naik ke desa. Desa nanti ada musrembang desnya. Di situ dilihat nanti apa yang menjadi prioritas ya yang diambil oleh perangkat desa itu. Nah, nanti kita ikuti. Kita sebagai dewan mengikuti ya di mana tadi yang menjadi faktor utama yang prioritasnya. Nanti di situ ada hasilnya nanti dan akan lagi naik ke tingkat kecamatan. Ya. Kecamatan juga nanti mengcover semua kelurahan, desa yang mana tadi yang intinya prioritasnya yang mau kita ajukan untuk pembangunannya ataupun mungkin infrastrukturnya, ekonominya, nah di situ nanti. Dan sampai ke kabupaten, ya kami sebagai dewan juga ikut, ya mengawal dan ikut juga memonitor yang mana yang kira-kira kami bisa perjuangkan di situ yang targetnya memang prioritas tadi. Ya kita usahakanlah ya kerjasama antara musdestu, musyawarah desanya, musyawarah kelurahannya di kecamatannya bisa nanti sama-sama ya di-cover oleh APBD tadi. Itu target kita memang ya semuanya bisa tercapai apa yang diajukan dari desa kelurahan itu bisa tercapai keinginan yang menjadi musyawarah bersama. Ya, itulah. Perlunya manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat memonitor apa yang menjadi target lingkungannya sama-sama kita awasi. Nanti kalau misalnya ada yang tidak tercover atau yang tidak dilaksanakan, bisa memberi masukan kepada dewan bahwa ini nanti kita bisa jelaskan misalnya 10 poin yang masuk 5 poin, yang 5 poinnya nanti berjenjang naik ke atas gitu. Karena kan kita keterbatasan juga. Terutama keterbatasan. Aspirasi banyak, mungkin keterbatasan anggaran. Jadi dipilah mana-mana ya prioritas untuk masyarakat dan yang paling urgent untuk segera dibangun. Oke, kita paham. Nah, tadi terus yang paling penting koordinasinya antar pemerintah gitu. Apakah nanti ketika program dari Komisi 3 itu kita udah running kayak itu, apakah ada komplain atau ada catatan dari pemerintah atau sebaliknya juga ada catatan dari Komisi 3 untuk pemerintah? Iya, itu memang perlu komunikasi. Ya. Komunikasi itu nanti yang kita ambil mana yang terbaik, mana yang diprioritaskan. Ya sama-sama menghilangkan keegoisan, ya, menghilangkan. Itu susah tuh Bu ya, untuk susah betul egosentris itu memang agak susah. Ya susah, memang. Tapi ya pandai-pandai kita juga, ya bagaimana ya wajar lah ya, karena semuanya juga punya keinginan masing-masing. Ya baik dewannya mungkin yang punya aspirasi tadi dengan ya dinas terkait juga mereka punya ada juga itunya yang diinginkan pembangunan itu ya. Jadi untuk tahapan itu di tahapan akhirnya ya, untuk memutuskannya yaitu nanti memang ada komunikasi ya komunikasi akhir lah. Komunikasi akhir yang lobby ya, agak gimana? Oke, Bu, ini Ibu kan sibuk nih. Iya. Sibuk di majelis dewan. Iya. Di majelis taklim. Iya. Belum di rumah nih, Bu. Iya. Belum orang rumah lagi nonton Ibu. Nah, bagaimana ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana menyimbangkan antara urusan kerja dan urusan rumah nih, Bu. Supaya ada komplain dari orang rumah. Ya, dari pertama kita berkarir istilahnya ikut organisasi ya, kita memang mengutamakan keluarga. Di samping kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan ya, kita juga ya perlu ekstra juga ya. Perlu ekstra dalam arti kata
bertanggung jawab Hmm. atas apa yang kita konsekuensikan dengan ingin tadi berkarir, ingin berorganisasi, ingin ke masyarakat. Ya, waktunya kita bagi. Waktu kita di rumah tangga, kita selesaikan dulu rumah tangga kita ya, sebagai ibu rumah tangga, dan kita juga mengawasi anak-anak kita, ya, baik pendidikannya, sekolahnya, ataupun mungkin kebutuhannya. Ya. Alhamdulillah ya, karena mereka juga mengerti bahwa tugas karir organisasi, jadi kerjasama keluarga itu Sudah bisa ya, digenggam lah Bu. sudah pengertian lah Sudah ya, pengertian, ya oke, sudah oke. udah maklum Udah gitu. maklum, oke. Nah, cuman yang jadi masalah kita sekarang ini kan semakin kita berkarir kita ya, Tuntutan karir lah. ya alhamdulillah anak-anak sudah besar, ya anak-anak sudah besar, sudah mandiri, sudah bisa ditinggalkan, ya. Nah, untuk kerja ini yang jadi hambatan kita, karena kerja ini berhubungan dengan tanggung jawab juga, di masyarakat. Ya, sebagai dewan juga kita punya rutinitas. Ya, kebetulan saya juga ketua partai, ya ketua partai P3, dan banyak juga kader-kader kita yang perlu kita ya rangkul, yang perlu kita sama-sama membangun. Ya, karena asal kita juga kan dari partai. Siap. Ya, oke, menarik Bu ya. Ya, jadi kita harus bisa antara rumah tangga, antara karir, bisa seimbang, dan pastinya yang pastinya dua-duanya bisa ini Bu ya, bisa rukun Bu ya. Ya, yang penting juga sehat. Itu juga sehat ya. Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Walaupun kita agak terik ya, tapi alhamdulillah sih lancar pembicaraan kita. Nah, Sobat Insight, tadi kita sudah membahas, berbincang dengan Bu Titi mengenai kiprah beliau di Parlemen DPRD Sanggau, dan beliau kembali lagi terpilih untuk periode berikutnya. Dan kita juga harus bangga bahwa beliau adalah mungkin salah satu Bu ya, ketua partai perempuan di Sanggau yang cukup prestisius, dan pastinya dua juga ada PKB. Ada juga ya. Oke. Ini bisa menjadi contoh karir sukses antara bagaimana mengurus hubungan karir dan masalah keluarga. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya dan bincang-bincangnya. Next ketika ada momen lagi kita bincang lebih yang jauh lebih menarik pastinya. Oke, Sobat Insight, sekian dulu dari saya. Kita pamit. Salam.